Ini diskusi ya. Apa yang mau Yesus sampaikan pada dia melakukan mujizat pada hari Sabat? Apa yang dia mau sampaikan kepada orang Yahudi pada waktu Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat? Kira-kira demikian pokok diskusinya. Silakan. Ada yang memberikan tanggapan? Memang ini menurut pandangan saya sedikit ya. Kalau kita lihat waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya membuat satu mujizat di hari Sabat, penyembuhan kepada orang lumpuh ataupun kepada orang buta. Jadi di situ Tuhan Yesus maksudkan supaya mereka melihat siapa dia sebenarnya, dan satu lagi, bukan hari Sabat yang perlu sekali diberhalakan ataupun seolah-olah diberhalakan, tapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah intinya dalam kita ke gereja ini pun. Jadi bukan hari Sabatnya. Hari Sabat itu diperintahkan oleh Tuhan tanda antara kita dengan Dia, bahwa Dia pernah membuat penciptaan dan beristirahat pada hari ketujuh, itu hari Sabat. Dan Dia telah pernah bekerja selama 6 hari penciptaan. Jadi intinya tetapnya Tuhan Yesus yang perlu kita perhatikan. Jangan mengabaikan Dia. Inilah sedikit mungkin tak kurang sempurna, nanti disempurnakan oleh pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Barus. Intinya adalah kita melihat pada Yesus ya. Ada lagi yang lain? Jadi bagi sebagian orang, kalau kita lihat pada zaman Yesus gitu ya, khususnya untuk orang-orang ahli Farisi yang memiliki tingkat pengetahuan yang sangat tinggi, bagi mereka Sabat itu adalah sakral, tapi sakral atau suci dalam arti yang berbeda. Jadi mereka menganggap bahwa Sabat itu benar-benar harus dilaksanakan apa namanya ya? Mungkin mereka menganggap Sabat sebagai sesuatu yang kaku gitu ya. Dalam menurut saya bahwa Yesus mau menunjukkan Sabat itu adalah jangan dijadikan sebagai sesuatu hari yang penuh dengan beban. Mengajarkan Sabat sebagai sesuatu yang kaku gitu ya. Tapi Yesus mau mengajarkan bahwa Sabat itu diciptakan untuk kita bisa melayani sesama loh. Hari Sabat itu diciptakan untuk kita bisa melakukan kebaikan loh ternyata gitu loh. Jadi bukan semata-mata hari Sabat gitu ya, kemudian matahari terbenam, kita duduk, diam gitu ya, kemudian tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan aktivitas apapun gitu ya. Nah, jadi untuk orang-orang ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi, mereka anggap itu sebagai sesuatu yang apa ya, yang kaku gitu ya hari Sabat itu. Pertanyaannya adalah kenapa Yesus berbuat seperti itu di hari Sabat? Mungkin orang-orang Farisi itu kalau kita melihat ceritanya adalah mereka menunggu-nunggu akan kesalahan Yesus sendiri, bahwa mereka Yesus akan apa? Oh, orang Farisi ini Yesus pasti akan melanggar hukum Sabat. Tetapi satu perkataan yang Yesus katakan kepada orang-orang di situ, ini adalah poinnya, dibilang bangunlah dan berdirilah di tengah. Orang itu pun bangun dan berdiri, lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Jadi Yesus, poin yang paling penting di situ katakan bahwa berbuat baik atau berbuat jahat. Di hari Sabat itu Yesus apa? Menyembuhkan orang sakit. Dan itulah poin yang paling penting yang Yesus ajarkan kepada kita, yaitu untuk apa? Pada hari Sabat untuk berbuat baik. Menolong orang itu bukan melanggar hari Sabat. Terima kasih Pak Panjaitan. Oke, terima kasih. Oke, lihat. Jadi sudah ada beberapa tanggapan dan bagus. Menarik ya. Silakan Pak Pendeta Simanjuntak. Baik, apa yang dikatakan Pak Heri dengan Johan, semua sudah di sana, tapi spesifik untuk orang Yahudi dulu kita lihat ya, pelajarannya ialah jangan fanatik dalam pemeliharaan hari Sabat, karena orang Farisi, orang Yahudi sangat fanatik. Itu satu. Teguran kepada orang Yahudi bahwa Yesus tidak menyediakan hari Sabat, tapi dia coba menerangkan bagaimana cara memelihara hari Sabat. Karena orang Yahudi coba membuat dengan memelihara hari Sabat,
menentukan keselamatan, tidak. Memelihara hari Sabat tidak menentukan keselamatan. Kita pelihara hari Sabat karena kita sudah diselamatkan. Kemudian keselamatan itu hanya dengan anugerah Tuhan. Tidak ada yang lain. Lalu yang terakhir seperti yang dibilang Pak Keliat, hari Sabat itu patut berbuat baik. Tidak ada salahnya berbuat baik pada hari Sabat. Jadi itulah sebabnya kalau memelihara hari Sabat ini sebenarnya pertanyaan penting yang kita tahu, mengapa Allah berhenti pada hari Sabat? Ada mungkin jawaban bukan karena dia capek, bukan. Dia berhenti hari Sabat adalah supaya dia ingin bertemu dengan manusia, dengan ciptaannya. Khusus satu hari diciptakannya dia untuk bertemu dengan kita. Jadi dia mau menciptakan kasih sayang. Kalau hubunganmu dengan hubungan saya dengan Tuhan, maka memelihara hari Sabat itu tidak jadi sulit. Tapi coba-coba mereka yang hubungannya dengan Tuhan tidak baik, tetapi memaksakan memelihara hari Sabat sehingga menjadi sangat fanatik. Jadi legalis. Menentukan kalau kau tidak lakukan ini, sama seperti kita kan, ya ini nggak boleh, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Itulah kita punya ajaran kepada anak-anak kita, kepada orang lain, sehingga bila mana orang melanggar, lalu katakan kau nggak bisa ke surga, langsung menghakimi. Seolah-olah memelihara Sabat itu menentukan keselamatan. Bukan. Jadi jangan fanatik, berbuat baik nggak salah, ikut Tuhan. Hari Sabat tidak ditiadakan, jangan melanggar hari Sabat, mengikuti. Sama seperti tadi yang Pak Panjaitan bilang, mana itu diberikan setiap hari. Ada yang coba-coba kutip lebih, nggak bisa. Lalu pada waktu hari Jumat 2 kali, tapi nggak jadi ulat. Ada orang bercanda, ulat aja berhenti pada hari Sabat. Bayangkan itu ulat. Tidak dimakan mananya itu, ya kan? Ajaib. Apa pelajarannya di sana? Patuh, ikuti aja Tuhan. Bagaimana cara mengikuti tadi? Hubungan yang intim itu. Jadi datang ke gereja itu bertemu dengan Tuhan. Kalau tadi seperti Pak Jendral bilang, dia datang kepada Tuhan, tapi hubungannya dengan Tuhan selama 6 hari itu tidak bagus. Dia buat ke gereja itu hanya sekedar untuk hadir. Hanya untuk mendengar, duduk tenang. Akhirnya nggak ada pengaruhnya. Jadi harus dipelihara itu hari Sabat sepanjang minggu. Hubungan kita dengan Tuhan harus teratur. Jadi kalau hubungan, makanya hari Sabat itu menjaga keseimbangan kepada sesama manusia, membuat waktu berhubungan dengan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Luar biasa itu hari Sabat. Bukan, makanya jangan jadi beban. Jadi makanya kalau kita intim sama seperti hukum itu kan 10. 1 sampai 4 untuk Tuhan, hubungan kepada Tuhan. Bayangkan untuk sesama manusia 6. Luar biasa. Jadi ke gereja itu makanya dalam pelajaran itu komunitas. Ada orang berkata, Pak Pendeta, ini kan sudah jom ini apa ini. Saya sendiri aja mendengar. Bisa saja nanti ketika apa. Tapi komunitas itu penting untuk saling menumbuhkan, saling mengembangkan, saling menunjukkan kasih sayang. Kalau dia sendiri tidak ada kasih sayangnya, bagaimana dia berkomunitas dengan baik? Makanya kalau Anda pelajari itu petang, maka suami-suami itu yang kerja itu kembali ke rumah. Pagi-pagi itu artinya pergi kerja. Karena Adam dan Hawa sudah disiapkan pekerjaan sebelum dosa itu ada, sebelum hari Sabat. Ada pekerjaan yang menentu. Makanya pekerjaan itu menjadi sukacita, kegembiraan, jangan terpaksa. Jadi itulah, jangan fanatik. Itulah karena orang Yahudi sangat fanatik, legalis, harus menurut ini, kalau tidak masuk surga. Ya, itu ajarannya. Tapi nggak percaya kepada Yesus. Jadi itu yang menjadi beban. Nah, makanya nanti orang datang ke gereja, jadi tukang hakim, menghakimi kerjanya. Jadi orang yang hubungannya dengan Tuhan baik, dia datang ke gereja, berkomunitas, akan menolong orang lain, hubungannya dekat dengan Tuhan. Bukan mencerai-beraikan, menjauhkan dia dari Tuhan dengan tindakan kita, dengan pola sikap kita. Jadi inilah mengapa dia buat pelajaran itu. Bayangkan kalau Anda lihat di Alkitab, 7 kali Yesus buat mujizat pada hari Sabat. Sama sempurna.
untuk menentukan bahwa itu begitulah cara memelihara hari Sabat, menolong sesama. Ya, kira-kira itulah mengapa Yesus membuat mujizat pada hari Sabat. Baik, terima kasih Pendeta Simanjuntak atas penjelasannya dan tambahnya begitu baik. Pelajarannya cukup jelas ya.